Pastinya pagi-pagi saudara semangat mau memuji Tuhan, amin. Bangkit berdiri, salam korona, katakan puji Tuhan, haleluya. Walaupun pakai masker, saya percaya saudara senyum, amin. Yang gak pakai masker kelihatan senyumannya, haleluya. Katakan sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan, nyatakan Tuhan itu bagi kita, Dia perlindungan, Dia menjadi kekuatan buat kita, haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, amin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Lagi, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Yeay! Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, amin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Dengan iman, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Yeah, haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Yeay! Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, amin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Tangan Tuhan, yeay, selalu menopangku. Tuhan itu lagi, yeay, tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, yeah, amin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dengan iman, sekalipun kita tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita tapi takkan tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopangku. Oh, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Dengan iman, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya, puji Tuhan. Tangan Tuhan menopang kita, haleluya. Saudara percaya, amin? Amin. Di saat saudara datang dengan iman, kemenangan Tuhan berikan. Amin. Tuhan kita besar pagi hari ini. Mari tetap sorak-sorak kita bagi Tuhan. Yeay, yuk mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Yeay. Tuhan kita berkuasa. Dia berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Suaranya. Tuhan berkuasa. Oh, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka.
firman-Nya membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Amin. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Oh, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Oh, oh, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Berikan kemuliaan meriah buat Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Saudara capek memuji Tuhan? Saudara capek? Monggo duduk. Yang capek duduk, boleh duduk. Masih kuat? Masih? Tuhan kita besar pagi hari ini. Yuk, nyatakan dengan pujian, Tuhanku maha besar. Mana tepuk tangannya yang keras buat Tuhan Yesus? Suara kita yang keras buat Tuhan Yesus. Woo! Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yuk nyatakan imanmu. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Saudara siap serukan? Serukan namanya, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dia nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dengan iman dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia hidup dan berkuasa. Mana suaranya? Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa. Perkasa dan mulia. Yesus namanya. Jemaat saja kasih sorak-sorai bagi Tuhan. Seru. Tangannya di atas kepala. Katakan dia luar biasa. Lagi. Oh, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, oh, oh. Yesus segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama, Tuhan kita besar. Baru sedikit, Tuhan kita besar. Lagi, Tuhanku besar. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terlihat perubahan. Dari datang cemberut sekarang udah ada senyum-senyumnya. Dari pakai masker udah dilepas. Ngapa-ngapa. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Kita percaya Tuhan yang kita sembah yang berkuasa ada di tempat ini. Oleh sebab itu
Jangan pernah ragu akan kebesaran Tuhan. Nyatakan pujian yang baru yang pernah saya juga nyanyikan waktu itu. Kita datang di hadirat Tuhan, mendekati hadirat Tuhan. Ada kekuatan, ada kemenangan Tuhan berikan. Ku datang mendekat di hadirat-Mu. Ku bawa semua bebanku di bawah kaki-Mu. Bawaku, dekap aku di pelukan-Mu. Oh Yesusku, Kau mengasihiku. Hanya dalam hadirat-Mu itu rinduku. Roh-Mu yang kudus memenuhi hatiku. Dan firman-Mu menguatkan aku selalu. Bawa hidupku untuk lebih mengenal-Mu. Saudara mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan? Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Ku datang mendekat di hadirat-Mu. Kami bawa beban kami Tuhan. Ku bawa semua bebanku di bawah kaki-Mu. Kau bawaku, Kau bawaku, dekap aku. Katakan di pelukan, di pelukan-Mu. Oh Yesusku, Kau mengasihiku. Katakan sama-sama dalam hadirat-Mu. Hanya dalam hadirat-Mu itu rinduku. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memenuhi hatiku dengan iman dan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu menguatkan aku selalu. Bawa hidupku untuk lebih mengenal-Mu.
Kalau kami lebih mengenal-Mu Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, tegarkan kami Tuhan, hibur kami Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan pikiran kami Tuhan, telinga mata kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman yang kami dengarkan menjadi jawaban bagi hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya serahkan kepada omanya Abigail. Waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan. Haleluya, ada sukacita di rumah Tuhan, saya percaya. Lambaikan tanganmu yang sedang bersukacita. Pujian tadi mengajak saudara dan saya membuat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita harus percaya, kita datang ke gereja, kita tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan segala sesuatu yang ada di rumah untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk datang di bait-Nya Allah, untuk kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ini tujuan saudara. Jadi jangan jadikan ibadah itu ibadah yang biasa-biasa. Tapi jadikan ibadah saudara, jadikan ibadah pada pagi hari ini adalah Allah hadir, Allah ada dan Dia menyatakan kasih-Nya. Saya percaya saudara datang, Tuhan pasti memberkati. Hari ini saya tentunya bersyukur kepada Tuhan buat kepercayaan Bapak Gembala. Jauh-jauh hari apa saya lupa. Dikasih tahu mama nanti Abigail ulang tahun hari ini. Abigail ulang tahun nanti mama yang pembicara ya. Wow, saya bilang nggak ada yang lain ya. Udah mama ya, puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan tentunya pertama-tama dan juga tadi saya sudah sampaikan terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan saya waktu di dalam melayani. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, bicara ulang tahun. Semua merasakan kalau datang hari ulang tahun, apalagi anak-anak ya, yang mereka cari bukan, mereka nggak tahu hari ulang tahun itu harus apa. Yang penting ada kado, kasih selamat ulang tahun, ya toh. Tetapi di saat kita berumur, mulai kita mengenal siapa Tuhan yang sudah hadir dalam hidup ini. Semua kita orang-orang yang percaya mulai dari kecil kita sudah mengajarkan bagi anak-anak kita bahwa kalau kita ditambahkan 1 tahun di dalam umur kita, itu bukan karena gizi yang kita makan. Itu bukan karena makanan asupan-asupan yang membuat kita menjadi tambah umur. Ya. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan, dari kecil kita didik anak kita bahwa kalau engkau masuk di hari ulang tahun setiap tahun, itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Karena hidup ini Allah yang berdaulat. Apapun sebagai orang yang percaya berkata bahwa apapun yang jadi dalam hidup ini itu karena Tuhan. Itu Tuhan yang buat. Itu yang Tuhan izinkan. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Abigail mana ya? Oh, panggil dulu. Karena ini ulang tahun spesial ya. Abigail. Ya, tadi dia singers, saya juga kaget ya. Singers ya, hari ini dia singers. Mari duduk di sini, Abigail Sharon lagi ya. Duduk di sini. Tentunya ini hari ulang tahun bagi Abigail adalah ulang tahun yang dimana dia tidak menikmati seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun ini mami atau ibunya tidak bersama-sama. Di saat saya menginjak ulang tahun yang ke-69, saya dibawain kue tart. Saya baru keluar rumah sakit tanggal 24 Januari. Saya berulang tahun tanggal 25 Januari. Saya dibawain kue tart oleh jemaat di tempat tidur. Dan saya bukan bersuka cita, saya menangis saudara. Saya menangis kenapa?
Karena biasanya di hari ulang tahun ini adalah ulang tahun di mana buat saya ulang tahun yang kelabu. Saya tidak sanggup bersyukur kepada Tuhan di hari itu. Kenapa? Karena biasanya di ulang tahun kami, walaupun saya tidak buat, biasanya kakak adik, kalau tidak pun saya anak-anak, cucu dan kami suami istri, mantu ada di dalam satu kumpulan kecil bersyukur walaupun di restoran kecil, ya. Nah, tanggal 25 genap 1 minggu Aaron dipanggil Tuhan. Jadi ditanya apa tante, sampaikan permohonan kepada Tuhan. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan untuk saya bisa kuat. Dalam 1 minggu ini saya bisa melewati. Ya, saya hanya menangis dan menangis. Tapi hari ini saya percaya kita menyadari semuanya bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Abigail pun hari ini di umur yang ke-14. Sesuatu yang ingin saya sampaikan adalah semua kita selalu berulang tahun. Beauty in me, sesuatu yang cantik dari dalam, ya. Selamat ulang tahun Abigail. Satu nasihat firman Allah, biarlah ada sesuatu yang cantik, yang manis, sesuatu yang indah yang keluar dari dalam, ya, yang terkenal dengan inner beauty, ya, sesuatu yang cantik. Saatnya bagi anak-anak Tuhan bukan lagi meminta kepada Allah, karena saya percaya kuasa Tuhan ada bagi setiap anak-anak Tuhan. Itu janji Tuhan. Setiap saudara dan saya tidak perlu lagi mengeluh, mendengarkan firman Allah untuk dihibur, untuk dikuatkan. Tapi saatnya bagimu dan bagiku menunjukkan, mendampakkan bahwa Yesus ada di dalam kita. Ini yang perlu saudara. Ada sesuatu yang indah yang keluar dalam hidupmu, yang akan membuat di sekelilingmu menyatakan bahwa sungguh benar dia adalah anak Tuhan. Sungguh benar Yesus hadir dalam hidupnya. Kita seharusnya sekarang ini adalah anak-anak Tuhan yang berdampak. Anak-anak Tuhan yang mempengaruhi, bukan kita yang dipengaruhi. Gail 14 tahun. Umur yang sangat rentan dengan segala tawaran-tawaran dunia. Saudara, jangan salah, hari-hari ini tawaran-tawaran dunia bagi anak remaja banyak, saudara. Banyak. Kemarin itu dia pergi ke mall, saya takut. Ya, saya takut karena dia pergi remaja, anak-anak yang masih umur 13 tahun. Ya, belum 14 waktu itu. Saya takut. Saya bilang sama ponakan, tolong jemput, tolong Mbak pulang. Rupanya tidak, dia dengan jemaat, ya, ada salah satu jemaat. Pergi ketemu dengan sepupu, dua sepupu, jadi berempat mereka. Namun saya takut, karena apa? Karena banyak tawaran-tawaran yang akan membuat dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Sehingga yang sesungguhnya yang cantik yang keluar dari tubuh ini, dari dalam ini, ya, sesuatu yang manis yang keluar dari dalam ini akan hilang, akan lenyap, akan tidak ada sekalipun setiap minggu engkau datang beribadah. Saudara, bicara tentang inner beauty itu adalah bagaimana kita anak-anak Tuhan yang mempengaruhi dimanapun kita berada, ya. Itu adalah sifat kejiwaan. Saya belum masuk dalam firman, tapi saya ingin menggambarkan setengah jam. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa ini bukan aja kepada anak remaja. Belum remaja saya bilang, tadi saya katakan umur 11 tahun sampai 14 tahun adalah anak-anak puber yang masa pubertas, ya. Ya, belum menginjak remaja. Nanti 15 tahun baru dia menginjak remaja. Nah, ini sangat labil, saudara. Anak-anak seperti ini sangat labil. Bisa terbawa arus. Pikiran-pikiran mereka lewat bacaan sekalipun, ya, bisa membuat anak-anak ini jauh dari kehendak firman Allah.
Bagaimana ada beauty dari dalam, ada inner beauty. Kalau saja bacaan, wah sekarang mah apa nih? Ya, saya kaget saudara, saya lagi dengar khotbah, lagi baca khotbah, lagi dengar firman lewat HP, tiba-tiba keluar gambar-gambar yang buat saya sampai bilang sama Omedi, sama suami saya, ih kok keluarnya kayak gini sih? Itu dia punya apa? Iklan-iklannya itu iklan-iklan yang benar-benar wow. Ya, buat kami zaman umur kayak saya itu tabu. Ya, buat kami itu tabu. Tapi sekarang kita harus ajarkan kepada anak-anak. Kita harus terbuka kepada mereka. Karena apa? Karena sodoran-sodoran ini yang akan membuat mereka bukan mempengaruhi tetapi dipengaruhi. Nah, saudara yang kekasih, nah ini bicara tentang sifat kejiwaan. Di dalam jiwa, saya kurang tahu, saya pernah khotbah di sini. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Jadi pikiran saudara itu ada di jiwa. Perasaan saudara itu ada di jiwa. Kemauan saudara itu ada di jiwa. Ya, nah firman Allah mengingatkan bagi kita bahwa kalau apa yang ada di dalam perasaanmu, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam kehendakmu, di saat itu dinyatakan, di saat itu keluar, itulah karakter atau perilaku saudara. Ingat baik, dari pikiran, dari perasaan, dari kehendak akan menunjukkan siapa saudara, siapa saya. Ya, karakter jadi sifat dari kejiwaan ini yang cantik, yang manis, yang ayu, yang indah itu kalau keluar dari dalam, yang ada di dalam ini, yang cantik, yang indah itu kalau keluar, itulah sifat, itulah karakter. Lewat kata-katamu, lewat tindakanmu, lewat sikap. Nah ini yang perlu kita tanamkan bukan saja bagi anak-anak remaja, bukan saja bagi anak-anak di bawah umur 14 tahun. Tetapi bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu, ini pun penting bagimu dan bagiku. Terkadang kita tidak sadar, di luar kita bisa manis, tetapi kepada istri kita bisa memiliki sikap yang tidak manis. Di luar kita bisa tampak bagus, wow, seperti ibu itu, tetapi di rumah kita tidak menampakkan bahwa kita adalah memiliki karakter yang manis. Sesungguhnya bisa munak, saudara, bisa munafik. Ya, bisa munafik. Banyak orang Manado selalu bilang, wah munak sih dia. Munak, ya. Jadi apa yang dihasilkan dari dalam, kalau itu baik, itu dapat dilihat, dapat dirasakan oleh orang lain. Nah, pada pagi hari ini saya ambil satu ayat, kita akan buka bersama di dalam 1 Samuel. Ya, saya mencatat di sini bahwa dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Sudah dapat? Tolong dibacakan buat saya. 1 Samuel pasal 2. Abigail tolong bacakan 1 Samuel pasal yang kedua. Sudah dapat Abigail? 1 Samuel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-26. Berdiri dan tolong bacakan. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. Sudah dapat? Ya, ayo. Baca kuat-kuat. Perlahan-lahan dan kuat. Tetapi
baik di hadapan Tuhan, terus baik di hadapan maupun di hadapan manusia. Ayat ini untuk Abigail yang berumur 14 tahun dan buat kita semua, anak-anak remaja maupun orang tua. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, firman Allah mengingatkan bahwa, yuk sama-sama, semakin besar semakin apa? Terus semakin disukai. Ini garis bawahi, jangan lewati. Semakin disukai. Enggak ada yang enggak mau disukai, apalagi kalau remaja mulai ada yang naksir. Wow, dia mulai berdandan untuk supaya disukai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin disukai selalu berkelebihan seringkali. Nah, firman Allah mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah ini inner beauty-nya, yang tampil baik, yang disukai oleh Tuhan maupun manusia. Sesuatu yang disukai adalah yang baik. Nah, jadi yang baik yang selalu disukai. Saudaraku yang kekasih, sebagai anak Tuhan, firman Allah kembali mengingatkan bahwa Samuel, saya hanya menggarisbawahi seorang pemuda yang tinggal serumah dengan orang-orang yang bejat. Saya mau katakan bejat, anak-anak dari Imam Eli. Keluarga ini dimarah oleh Tuhan. Imam Eli termasuk seakan-akan bersekongkol. Bukan bersekongkol karena dia cinta kepada anak-anaknya. Dia lupa menegur anak-anaknya. Dia tidak menegur dengan keras tentang perbuatan-perbuatan anaknya yang tidak takut akan Tuhan. Anak-anaknya di dalam firman Allah menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak daripada Imam Eli, adalah Hofni dan Pinehas. Mereka berdua ini adalah orang-orang yang dursila. Saudara bisa bayangkan. Ya, saya tidak menceritakan background dari kedua orang ini. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa firman Allah berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Saudara bisa bayangkan orang yang jahat di mata Tuhan. Kita nggak usah ceritakan, saudara baca di rumah dalam kitab 1 Samuel. Betapa keluarga imam, tetapi seorang imam yang tidak mampu mendidik anaknya. Sekarang ada istilah ya dari teman-teman saya suka bilang begini. Siapa yang rohani di dalam rumah, dia adalah imam di dalam keluarga. Sekalipun itu anak remaja, tetapi kalau dia lebih rohani dari orang tuanya, dia adalah imam di dalam keluarga. Ada yang berkata, ayah adalah imam di dalam keluarga. Sekalipun ayah itu bejat. Tidak, saya tidak katakan demikian. Kalau menjadi imam adalah orang-orang yang menjadi panutan. Imam Eli adalah seorang yang menjadi panutan. Sebab itu Elkana dan Hana membawa Samuel untuk dibina, untuk dididik, dibesarkan di rumah Tuhan. Tetapi betapa firman Allah mengingatkan, ingat baik bahwa Imam Eli tidak mampu membimbing anak-anaknya sendiri. Tapi ada satu hal yang sangat membuat hati saya ini bangga kepada Samuel. Dia adalah seorang anak dari kecil, saudara. Dia dibawa, berarti dia bergaul bersama-sama dengan kedua anak daripada Imam Eli. Dan firman Allah berkata, semakin besar, ya, semakin dia masih muda, semakin dia besar, semakin dia disukai. Disukai. Waduh, kalau bilang disukai,
Semua mau disukai, amin. Nggak ada yang nggak mau disukai. Ibu-ibu mau disukai suami, mau disukai anak-anak. Oh, semua mau disukai, saudara. Tetapi sukar sulit seringkali di dalam kita untuk kita melihat hal ini ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, sukar, sulit, saat-saat ini sulit. Sebab itu jemaat Kebon Baru, jemaat Jordan, mari tunjukkan bahwa kehidupanmu adalah kehidupan yang disukai. Kehidupan yang disukai bukan saja Tuhan yang suka, tetapi manusia pun suka. Jangan kita baru datang, wah jangan deket-deket deh sama ibu itu, modelnya nano-nano. Ya, iya. Kita saat ini, tahun ini, ya di umur Abigail yang ke-14 saya mau ingatkan, mari Abigail, bukan lagi Abigail yang anak-anak, tapi Abigail yang menunjukkan saya dicintai, saya disukai oleh papa. Dedi, saya disukai oleh oma-oma, saya disukai oleh paman, sepupu, semua. Bahkan sidang jemaat menyukai Abigail ya dalam sikap tindakannya. Puji Tuhan, saudara, firman Allah berkata bahwa pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Sebab itu mari, baik bapak-bapak, ibu-ibu, baik anak-anak, baik remaja, kaum muda, ingat, pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Setia berbakti, setia. Setia dalam doa, setia. Setia dalam berpuasa, setia. Di sini saya senang banget ya, karena waktu saya di sini Aaron selalu bilang, mama ada doa puasa, tapi makan dibawa oleh ibu-ibu. Ya mama nggak usah siapin apa-apa. Kalau piring aja, kalau ada mama siapin. Ya udah, ya ada doa puasa. Itu baik, itu sangat bagus. Tetapi bukan sampai di batas itu saja. Mari, ada sesuatu yang manis, ada sesuatu yang luar biasa yang keluar dalam hidup ini. Habis berpuasa, kita dampaknya luar biasa. Sangat berdampak, luar biasa dampaknya. Jangan luar biasa berpuasa, tetapi tidak ada dampak sama sekali. Saatnya untuk kita menjadi missionaries, ya. Saatnya untuk kita menjadi ambasadornya Tuhan. Kita diutus. Ada sesuatu yang baik dalam hidup ini, sesuatu yang indah untuk dapat kita nyatakan kepada dunia ini. Saudara yang kekasih, ya, Samuel, dia seorang yang tidak terpengaruh dengan keadaan di sekeliling dia. Dia tidak terpengaruh. Kita kelompok-kelompokan. Kalau anak kita dimarah oleh orang, kita kelompok, anak, kakak adik, mama, papa bersatu. Marah kepada orang itu. Padahal yang salah anak kita, saudara. Ini seringkali terjadi hal itu. Saya berkelompok, saya bersatu dengan suami. Kemarin saya share dengan seorang ibu. Lalu dia bilang begini. Habis mereka semua marah pada suami saya. Masa saya bela adik kakak saya bela suami saya dong. Terus saya bilang, suamimu benar atau salah? Ini kita harus, kita dikasih hikmat untuk mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terkadang kita berkelompok, terkadang kita bersatu dengan orang yang salah. Nah, firman Allah mengingatkan bagi kita bahwa mari kita bukan berkenan kepada orang yang kita bela, tetapi tindakan kita adalah semakin baik berkenan kepada Tuhan. Bukan berkenan kepada manusia saja. Ya, terkadang berkenan kepada manusia seperti tadi saya ungkapkan. Ya, mari kita melihat Samuel di saat dia ada di tengah-tengah keluarga, ya, yang anak-anaknya itu tidak bermoral, tetapi dia tetap menjadi seorang anak yang disukai
yang disenangi oleh Tuhan. Ini luar biasa. Ini luar biasa saudara yang kasih. Mengapa dia tidak terpengaruh? Karena kalau kita baca firman Allah, Samuel adalah taat kepada firman. Dia menjaga benar kebenaran di dalam kehidupannya. Dia berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Mazmur pasal 119 ayat 9 berkata seperti ini ya. Dengan apakah? Coba Mazmur 119 ayat 9. Kita baca bersama. Ini untuk Abigail. Anak muda remaja juga yang ada. 1-3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu firman Allah ini, Alkitab ini, siapa yang percaya coba yang bawa Alkitab. Angkat tinggi-tinggi. Siapa yang percaya bahwa Alkitab ini adalah suara Tuhan? Amin. Amin. Boleh juga angkat handphone suci. Ya ada hamba Tuhan bilang, oh handphone suci. Tapi enggak suci rupanya. Saya kemarin dengar khotbah iklannya aduh serem. Ya, jadi berarti handphone pun tidak suci. Hanya Alkitab katanya yang suci. Artinya kenapa suci? Karena ini adalah firman Allah yang membawa kepada kebenaran. Lewat kebenaran dan engkau akan menjadi benar. Saudara, firman Allah mengingatkan bahwa hanya firman Tuhan yang mampu membuat engkau menjadi seorang yang baik. Ya, hanya firman Tuhan yang akan mengubah sifat karaktermu. Kalaupun engkau, karena karakter itu bisa terbentuk, sifat itu bisa terbentuk dari gen orang tua. Orang tua, gen orang tua bisa ada bagi anak. Bisa. Gen itu bisa ada. Ya, kalau orang tua suka marah, anaknya bisa jadi pemarah. Bisa, itu ada gennya. Ya, saya baca di satu buku, bisa kalau orang tuanya suka emosinya yang tidak tertahan, anaknya juga bisa jadi seperti itu. Nah, dan karakter itu selain dari gen, selain dari lingkungan keluarga, bisa dari lingkungan luar pun. Ya, lingkungan luar pun bisa membentuk karakter saudara. Sehingga kata tadi berkata bahwa bisa tidak bersih kelakuan kita. Tetapi kalau saudara ada, ingat baik, kalau saudara ada di dalam Tuhan, berarti saudara rajin baca firman Allah. Dan firman Allah akan mengubahkan sifat-sifat gen dari orang tua. Firman Allah sanggup mengubah itu. Dan kita akan menjadi cantik dari dalam. Ya, kalau ada firman akan merubah karakter saudara, akan merubah sifat, akan merubah pikiran, akan merubah kehendak kita yang tidak baik. Sebab itu firman Allah biarlah selalu ada di dalam kehidupan saudara. Jangan lupa baca firman Tuhan, hanya itu yang mampu membuat engkau ada di dalam kebenarannya dan melakukan kebenaran. Hanya firman Allah dan doa kepada Tuhan. Kita tidak akan ada kemampuan, tapi kita ada penolong yang ajaib, yaitu Roh Kudus. Yang Tuhan bilang, aku harus pergi ke sorga, supaya aku akan memberikan, Bapakku akan memberikan kepadamu roh penolong. Seorang penolong. Dia nggak sama dengan suami, dia tidak sama dengan istri. Istri bisa jadi penolong yang membawa kepada, ya kalau apalagi kalau sudah satu bantal, ya udah deh, ya gue nggak suka sama ini, nggak suka suami yang baik-baik, iya deh, ikut istri, nggak suka juga, ya bisa. Tetapi firman Allah akan membawa kita. Mari ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak membaca firman Allah. Nggak usah banyak-banyak. Saya di mobil ada ayat Alkitab. Selalu yang satu-satu roti kehidupan ya. Kalau itu saya selalu walaupun di mobil saya bilang ambil Pak. Ambil, baca. Dia nggak bisa baca karena bawa mobil. Saya bacakan. Ini ayat buat kamu hari ini. Kalau kita sudah baca ayat di rumah, firman Allah di rumah,
Itu juga tetapnya ini menjadi ayat pegangan kita hari ini. Ya, setiap hari baca, nggak usah baca. Wah, saya harus baca firman Tuhan. Ini bagus juga. 5 pasal. 5 pasal kalau baca tre-tre Manado bilang percuma. Ya, ada baca Alkitab. Dalam 5 pasal dia cuma baca dalam 10 menit. Percuma saudara. Kalau kita baca Alkitab, kita berdoa dulu. Minta pimpinan Roh Kudus untuk engkau mengerti. Untuk kita tahu apa tujuan firman Allah datang kepada saudara. Ada tujuan untuk supaya kita menjadi seorang yang berdampak. Untuk menjadi seorang yang mempengaruhi. Untuk menjadi seorang yang dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, mari buatlah dirimu disukai mulai hari ini. Baik Abigail, teman-teman remaja, ya, teman-teman yang masih puber, masih remaja, orang tua, mulai hari ini jadikan dirimu disukai oleh Tuhan. Disukai oleh manusia. Kalau engkau ada di tengah-tengah lingkungan itu, mereka bilang, waduh kalau dia ada tenang deh. Rasanya tenang. Jangan, wah kalau pas saudara datang di satu kumpulan, wah dia datang lagi. Ya lebih baik dia gak datang. Kenapa? Karena ada saudara seperti itu. Orang pakai konde kecil. Dia bilang, ya ampun, kondenya gak cocok buat dia. Dia harus pakai konde yang agak gede. Robalah pakai konde besar. Dia bilang, 7 rambut 8 kutu aja pakai konde besar. Ya, jadi salah aja. Nah, hati-hati kita bergaul dengan orang demikian. Mari hidup kita pengaruhi orang itu. Artinya karena ada firman di dalam kita, kebenaran ada di dalam kita, maka kita akan menjadi seorang yang mempengaruhi dan berdampak dimanapun kita berada. Khususnya Abigail pada pagi ini, ya, bukan saja kelihatan di luar kita cantik, ya, kelihatan di luar kita berdandan. Sebentar lagi saya bilang gini sama dia tadi, maaf loh Abigail ya, Gil, kok nggak pakai bedak? Dia ketawa. Dia bilang iya nggak pakai. Saya tanya sama sepupunya, kamu pakai bedak? Enggak juga pakai bedak. Anak remaja, anak-anak yang masih seumur mereka ya, masih belum. Tetapi nanti akan berdandan. Ya, firman Allah mengingatkan di dalam 1 Petrus 3 sebagai ayat yang ayat kedua terakhir. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Coba kita lihat. Nih, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi. Manusia batinia yang tersembunyi. Berbicara yang dari dalam, keindahan perhiasan yang dari dalam. Perhiasan yang dari dalam, yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Tetapi kalau dia keluar, perhiasan yang tidak binasa, kata firman Allah. Perhiasan yang tidak binasa berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Luar biasa. Saudara mau dihargai Tuhan? Saudara mau dihargai Tuhan? Emas dan perak tidak berharga, kata firman Allah. Tetapi batinia yang dipimpin oleh roh, berbicara tentang sesuatu inner beauty, ya, indah yang cantik dari dalam itu, dikatakan bahwa roh yang lemah lembut. Bagaimana sih roh yang lemah lembut? Roh yang lemah lembut orang bilang yang lemah gemulai, yang apa lagi? Yang ya, sangat lemah lembut. Bukan itu saudara. Yang dimaksud dengan lemah lembut ini sebagaimana binatang liar. Saudara suka ikutin binatang liar yang ganas seperti singa, ya. Binatang liar yang ganas yang dapat ditundukkan,
yang bisa ditundukkan sehingga binatang liar itu sanggup tunduk. Saudara lihat di sirkus-sirkus, dia tunduk kepada pawangnya. Lemah lembut di sini adalah manusia-manusia, orang-orang yang tunduk kepada firman Allah, yang patuh kepada firman Allah. Apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan dilakukan, dijalani. Nah, ini lemah lembut ya. Tunduk kepada firman Allah. Sebagaimana binatang buas yang ditundukkan oleh pawangnya, begitu saudara dan saya. Walaupun kita buas, kita mampu ditundukkan ya oleh firman Allah. Kita mampu katanya merendahkan diri, sanggup ya. Artinya orang yang berlindung seutuhnya kepada Tuhan. Ini orang lemah lembut, orang yang serahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu katanya firman Allah berkata bahwa itu yang sangat-sangat berharga. Apa yang paling berharga di dunia ini? Apa? Firman Allah mengingatkan, oh itu gak ada harga. Emas yang engkau pakai, saya ini gak pernah lepas karena dikasih orang. Dia pakaikan sendiri di tangan saya, jadi saya gak pernah lepas. Karena kalau ketemu dia suka tanya, kok gak ada? Nah ini manusia, kok gak ada? Nah Tuhan bilang engkau sangat berharga kalau engkau tunduk kepada firman Allah. Engkau lakukan itu dalam hidupmu. Engkau taruh di loh hatimu. Kalungkan dia, kata Amsal Sulaiman. Kalungkan dia di loh hatimu ya. Menyerahkan kehidupan seutuhnya kepada Tuhan. Abigail tidak punya mami. Tetapi kalau engkau jadikan firman Allah, Alkitab ini adalah tuntunan dalam hidupmu. Jangan takut untuk hari esok. Saya selalu katakan jangan pernah takut untuk hari esok. Jadikan Tuhan pelindung dalam hidupmu. Angkat suaramu kepada Tuhan lewat doamu. Di umur 14 tahun saya bilang dalam diri saya. Dulu saya 15 tahun saya sudah ketua kaum muda. 15 tahun. Saya cepat dewasa. Umur kayak Gail itu kelas 2 SMP saya sudah share dengan anak-anak muda. Sudah share, karena rumah kami itu rumah tempat ibadah. Ya ini ada adik saya, rumah tempat ibadah di rumah kami. Jadi kami itu umur-umur kayak Gail itu sudah khotbah. Kami sudah khotbah, sudah dididik dari kecil kami sudah bisa harus khotbah di depan ya lewat mimbar sudah. Nah saya hanya bawa di dalam doa untuk Gail bisa berdampak dimanapun. Ada sesuatu yang manis dari dalam ya. Beauty in me ya. Sesuatu yang manis dari dalam Gail. Yang akan terpancar. Saya tidak bisa melihat dia secara apa istilahnya setiap hari. Saya ketemu hanya kalau tidak sekolah. Baru saya bilang Man saya mau bawa Gail ke rumah. Tadi saya tawarkan Abi ikut mama sebentar ya. Aduh besok sekolah ya. Artinya hanya doa. Begitu juga Herman tidak bisa mengawasi secara langsung. Gak bisa. Mungkin Sharon lebih keras buat anak ini. Lebih apa ya. Seorang ibu yang harus lebih memperhatikan anak-anak mereka. Nah sebab itu firman Allah mengingatkan di dalam Amsal. Ini Amsal 15 ayat 29. Coba kita buka ayat ini. Amsal 15 ayat 29. Nah. Oh bukan. Amsal 29 ayat 15 dibalik. Nah. Baca, ibu-ibu aja yang baca. Yuk 1, 2, 3. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan bapaknya kali ya mempermalukan ibunya. Sebab itu tanggung jawab untuk anak-anak ada di bahu ibunya. Angkat tangan ibu-ibu mau berkorban, mau layani anak-anak untuk mereka memiliki inner beauty. Berkenan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Pagi hari ini biarlah firman Allah membawa kita. Milikilah
inner beauty, bukan saja anak muda. Karena ibu-ibu juga menjadi contoh bagi anak-anak. Bagaimana ibu-ibu memberi contoh kalau ibu-ibu sendiri, mama juga ngebohong kok. Iya, ada anak-anak share dengan saya. Bagaimana mama saya bilang jangan ngebohong, tapi mama juga suka ngebohong. Nah ini, mari biarlah firman Allah ayat terakhir berkata, boleh pukul. Seorang ayah kemarin share dengan saya, yang masih muda. Dia bilang saya pukul anak saya. Boleh pukul, firman Allah katakan boleh. Kalau ejaan lama berkata rotan dan pengajaran mendatangkan akal budi. Tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi boleh, saya bilang boleh saja. Tetapi kalau bisa sih ayah-ayah jangan katanya nyakitin hati anak. Jadi boleh saja, jangan ayah-ayah kan kalau pukul, apa aja yang dapat itu yang disabet. Ya, apa aja itu agak sedikit boleh saja. Tetapi ada aturan mainnya, ya ada aturan main. Papi saya nggak pernah dipukul oleh papi saya. Tapi mami dia suka pakai lidi, pukul, ya pukul. Tapi papi saya adalah seorang ayah. Kalau dia adik saya yang satu bandel, dia pernah dipukul oleh papi. Tapi habis dipukul dia ambil minyak, dia gosok apa yang dia lukai, membebat ya. Pada pagi hari ini biarlah inner beauty bukan aja dari anak remaja, dari anak muda, tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, mari milikilah inner beauty ya, sifat-sifat karakter yang manis dari dalam, karena firman Allah ada bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.